Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kita jumpa lagi. Kali ini materinya adalah demam berdarah. Ya, telah hadir di sini adalah Dr. Meita Hendrianing Tias, MSI, Med Spesialis PK Konsultan ya dok. Ya, beliau dinasnya di Fakultas Kedokteran Undip. Juga di rumah sakit atau RSND ya. Rumah sakit nasional di Ponorogo. Oh, siap dok ya. Dokter Meita ya. Gini dok, sekarang ini lagi musim hujan ya kan. Betul. Mulai hujan, kadang-kadang banjir. Nah, penyakit yang sering terjadi atau yang ditakuti kita atau masyarakat adalah demam berdarah. Nah, sekarang deteksi dini dari DHF kira-kira apa dok? Ya, kalau deteksi dini itu biasanya kan memang DHF itu awalnya demam biasa ya, ada yang simptomatik, ada gejalanya, ada yang tidak ada. Tapi biasanya itu demam. Nah, kalau misalnya deteksi dininya mungkin dari ciri-cirinya dulu awal. Kemudian kalau misalnya dia itu demam, nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya yang awal itu mungkin di awal banget itu bisa hematologi rutin atau darah rutin. Oh, darah rutin. Rutin dulu, itu yang pemeriksaan biasa gitu. Nah, nanti pemeriksaan darah rutinnya itu kan udah banyak tuh yang bisa diperiksa ya, ada HB, leukosit, trombosit begitu ya. Kemudian nanti yang lain-lain lagi. Nah, kemudian kalau misalnya curiga ke arah sana, itu biasanya dilakukan pemeriksaan yang lain, IgG, IgM, dengue namanya. Oh, IgG, IgM, dengue. Atau juga bisa ditambahkan dengan NS1. Nah, gitu. Kira-kira misalnya ini bagi teman-teman dokter umum atau masyarakat nih. Kapan kita perlu pemeriksaan labnya dok? Ya, nah ini kadang-kadang yang mungkin kalau misalnya pemeriksaannya untuk kan demam dengue sama demam hemorrhagic fever atau DBD itu kan sedikit berbeda. Oh ya, bedanya apa dok? Bedanya itu kalau ada hemorrhagicnya itu ada kemungkinan dia itu ada ke arah kebocoran plasmanya. Jadi mungkin ada tanda-tanda perdarahannya begitu dokter. Jadi nanti kalau misalnya ini mungkin muncul yang kayak petike, jadi kayak bintik-bintik merah. Dikiranya kayak gigitan nyamuk, padahal dia itu adalah perdarahan di bawah kulit. Gitu. Nah, kalau seperti itu berarti sudah mengarah ke yang DBD atau demam berdarah dengue begitu. Jadi ciri-cirinya ada seperti itu. Kalau demam dengue atau kalau demam dengue sendiri tidak disertai itu biasanya. Jadi demamnya biasa kayak orang sakit flu biasa. Tapi penyebabnya juga virus dengue. Nah, dengan pemeriksaannya kalau misalnya masih infeksi yang primer, infeksi yang awal ya, itu bisa dengan NS1. NS1 itu salah satu struktur protein dari virus dengue. NS1 non-structural protein. Nah, itu biasanya diperiksanya di awal, di hari pertama bisa ya, hari ketiga. Pada infeksi yang primer. Primer itu berarti dia belum pernah terkena DHF sebelumnya. Kalau misalnya dia sudah pernah terkena, ada kemungkinan dia itu tidak terdeteksi atau terdeteksinya itu cuma sebentar. Jadi kadang-kadang miss begitu. Nah, nanti di hari mungkin 4-5 itu periksa imunoglobulin M. Yaitu menunjukkan keadaan yang akut. Jadi sudah muncul adanya antibodi terhadap si virus dengue-nya. Nah, kalau misalnya terdeteksi itu berarti pada waktu itu orang tersebut memang menderita demam dengue atau demam berdarah begitu. Jadi dengue. Beda ya DD atau istilahnya demam dengue DD atau DBD kan? Ya, karena ini dok. Jadi kalau misalnya dia itu ada dia mengarahnya ke DHF atau yang demam berdarah dengue itu bisa terjadi shock. Jadi bisa terjadi shock. Hari keberapa biasanya dok? Biasanya terjadi penurunan dari jumlah trombositnya itu setelah panasnya itu turun. Turun malahan ya. Jadi kalau misalnya panasnya itu turun, bisa dia itu kalau yang demam dengue itu membaik. Tapi kalau demam berdarah dengue dia memburuk kondisinya, trombositnya turun dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu mesti dikontrol terus dengan pemeriksaan hematologi rutinnya. Trombositnya turun, kemudian nanti hematokritnya meningkat. Kan biasa dulu kita kalau mau ngecek HB
sama hematokrit harus sejalan ya. Jadi hematokrit 3 kali dari HB begitu. Misalnya HB-nya 11 berarti hematokritnya 33. Tapi kalau misalnya dia itu kok naiknya tinggi banget, ada kemungkinan sudah terjadi kebocoran plasma. Jadi ada dehidrasi begitu karena plasmanya bocor. Gitu ceritanya, gitu. Dokter. Berarti maaf ya Dok, misalnya kita dokter praktek mandiri di awal ada pasien kita curiga DBD. Iya, curiga kesana karena ada tanda-tanda tadi ya, PEGI atau apa itu, kebocoran plasma. Kita bisa berarti pakai NS1 tuh hari pertama panas? Hari pertama sampai ketiga itu boleh? biasa. Biasanya iya. Pakai NS1 dulu ya? Malah terdeteksi. Tapi kalau imunoglobulin M-nya kapan? Itu malah naiknya nanti setelah hari keempat, kelima baru naik setelah NS1. IgM-nya setelah hari kelima. Setelah itu nanti baru muncul imunoglobulin yang G. Itu setelah hari? Iya, tadi menyusul. Menyusul IgM dulu, baru nanti IgG. IgM, baru IgG meningkat. Itu kalau positif? Ya, kalau positif semua, ya positif akut ya. Jadi primer, infeksi yang primer. Lain lagi kalau sekunder, Dokter. Sekunder itu maksudnya dulu dia udah pernah kena, sekarang kena lagi. Nah, kalau yang sekunder itu IgG-nya mungkin masih ada sisa yang lampau. Jadi mungkin sudah bisa terdeteksi. Nah, kadang bisa ada yang kok IgG-nya aja yang positif. Nah, mungkin itu ada sisa dari yang lampau. Gitu ya. Jadi IgM-nya nggak naik, tapi IgG tetap tinggi itu ya. Iya, bisa sisa dari yang lampau. Nah, kalau misalnya ternyata IgM-nya muncul lagi, bisa jadi dia itu terkena dengan serotipe dengue virus yang lain. Kan serotipenya ada DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 begitu. Nah, kalau orang hematologi pemeriksaan hematologi rutin itu kira-kira kalau misalnya saya panas tinggi, kok di sekitar saya ada yang kena DBD misalnya. Nah, misalnya saya mau periksa labnya hematologi rutinnya kapan gitu Dok? Setelah panas keberapa kira-kira? Kalau hematologi rutin itu kadang-kadang bisa terdeteksi trombositnya mulai turun, itu bisa di hari ke-4 itu bisa muncul mulai mengalami penurunan. Tapi di awal kalau misalnya periksa baru hari-hari awal itu biasanya belum ada penurunan ya. Jadi kalau misalnya hari pertama panas langsung periksa biasanya hematologinya masih normal tapi ya. Kalau misalnya kita mengarahnya dengan ciri-cirinya ya pastinya ya dia kan nyeri kepala, kemudian nyeri otot, nyeri tulang, terus nyeri kepala hebat dan lain sebagainya. Itu biasanya kita langsung arahkannya pemeriksaan tadi NS1 dulu kalau aja memang ya. tidak ada riwayat. Tapi kalau misalnya sekarang itu biasanya tergantung dari reagennya juga sih Dokter Nugroho. Jadi kalau ada reagennya yang langsung 3 NS1, IgG, IgM gitu ada. Tapi ada juga yang ada cuma 2 aja, IgG, IgM aja juga ada. Ya, jadi tergantung laboratoriumnya sih gitu. Tergantung labnya ya. Periksa yang mana begitu. Kemudian kira-kira perlu transfusi nggak? Kapan itu, Dok? Nah, kalau itu nanti tergantung dari kadar trombositnya, jumlah trombositnya berapa. Kadang-kadang ada yang memang dia itu membutuhkan transfusi trombosit kalau dia itu sudah rendah banget sampai 40.000 atau kurang 50.000 itu mungkin bisa membutuhkan. Cuman mesti ada catatan karena kalau misalnya transfusi trombosit itu biasanya kan naiknya juga sedikit Dok. Nah, kan kalau misalnya virus itu kan self-limiting disease, jadi dia nanti akan sembuh sendiri. Jadi dengan dia itu imunitasnya baik, dia nanti akan berangsur-angsur naik. Jadi itu nanti tergantung dari dokter penanggung jawab pasiennya. Kira-kira membutuhkan nggak, kondisinya bagaimana? Karena kan kalau misalnya dia perdarahannya banyak, pastinya dia membutuhkan. Jadi tergantung juga dari kliniknya bagaimana. Jadi kan para pemirsa, jadi kalau bagi masyarakat kita jangan langsung pemeriksa lab ya. Kadang-kadang itu kan pasien menyuruh atau malah justru pasien yang ngerti wah langsung periksa lab di hari pertama panas. Itu kan wah kelihatannya aman. Padahal itu tidak ya Dok. Iya memang harus diulang Dok. Jadi kalau misalnya dia itu curigaannya memang ke DHF itu perlu pemeriksaan yang berulang ya kan? Supaya tahu pemantauan dari trombositnya saja sama hematokrit juga berarti Dok. Iya betul. Nah itu kalau misalnya kebocoran plasma hematokritnya akan pasti naik gitu ya. Seringnya pada anak-anak. Kalau dewasa itu biasanya agak jarang. Bisa tapi memang lebih sering pada anak-anak. Anak-anak ya lebih sering pada anak. Ya begitu para pemirsa dari podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kita ada beberapa masukan dari Dokter Maita tentang DBD, tentang pemeriksaan lab darah.
Maturun atas perhatiannya, sekali lagi maturun ya Dokter Sami-sami, Meta setelah rawuh di semoga sini ya. bermanfaat. Amin. Maturun Ya. sahiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.